Program Studi Manajemen merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMRI yang berkembang dengan pesat dan selalu melakukan peningkatan kualitas untuk dapat menghasilkan mahasiswa yang smart, kreatif, beretika, dan berakhlakul karimah. Program Studi Manajemen turut serta dalam memberikan kontribusi dan solusi untuk perkembangan keilmuan manajemen di Indonesia, menghasilkan input berkualitas bagi dunia kerja, dan menghasilkan entrepreneur muda yang memiliki kreativitas dan inovasi serta siap bersaing. Program Studi Manajemen memiliki 4 bidang peminatan yang bisa dijadikan pilihan bagi mahasiswa, yaitu manajemen pemasaran dan wirausaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Pembelajaran di Prodi Manajemen menggabungkan antara teori dan praktek dengan sistem Student Centered Learning ataupun SCL, sehingga lebih fokus dan banyak pengalaman. Pembelajaran di Prodi Manajemen didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, dan universitas selalu melakukan peningkatan kualitas sehingga UMRI secara umum dan Prodi Manajemen secara khusus dapat terus bergerak maju dan memberikan kontribusi bagi semua pihak. Alasan saya memilih Prodi Manajemen karena ingin menjadi SDM berkualitas bagi dunia kerja dan menjadi entrepreneur muda yang memiliki kreativitas dan inovasi serta siap bersaing di nasional maupun internasional. Di program studi manajemen, kita akan dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja, memiliki soft skill dan perilaku etis yang tinggi yang dibutuhkan untuk menjadi profesional di bidang manajemen. Prodi Manajemen UMRI dapat menjadi pilihan tepat bagi kita yang ingin menjadi SDM yang berkualitas bagi dunia kerja dan entrepreneur muda yang kreatif dan inovatif. Dengan kurikulum yang relevan, dosen berkualitas, sarana dan prasarana yang lengkap, peluang berwirausaha yang besar, dan pendidikan karakter dan etika yang kuat, Prodi Manajemen UMRI akan mengantarkan kita menuju masa depan yang gemilang. UMRI sebagai perguruan tinggi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Kita akan mendapatkan pendidikan karakter dan etika yang kuat selama masa studi di Prodi Manajemen UMRI. Hal ini akan menjadikan kita seorang profesional yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sundi Puspaning Arum dengan NIM 230304218 dari 2 Rek A MGT 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen teknologi informasi. Sebelum kita mengulik lebih dalam tentang manajemen teknologi informasi, tentunya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih definisi dari teknologi informasi itu sendiri? Ada banyak sekali definisinya. Dan menurut beberapa ahli yaitu Williams dan Sawyer pada 2007, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi ataupun komputer, di mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, serta data. Lalu menurut ahli lainnya yaitu McKeown pada 2001, teknologi informasi ataupun IT yaitu teknologi yang digunakan dan memiliki kegunaan untuk dapat menyimpan, menggunakan, menukar, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Jadi kesimpulannya, IT merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Jadi yang paling penting di sini apa sih sebenarnya perlunya teknologi informasi itu untuk kehidupan kita sehari-hari? Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya teknologi informasi, yaitu mempermudah kita untuk mempercepat dan mendapatkan akses informasi, lalu memudahkan kita dalam proses berkomunikasi, lalu memudahkan kita juga dalam proses perdagangan dan pekerjaan yang tadinya harus dilakukan secara offline sekarang bisa dilakukan secara daring. Lalu mudahnya akses terhadap suatu informasi ataupun suatu isu dan memudahkan kita memilah-milih informasi. Lalu dengan adanya teknologi informasi membuat dunia menjadi ramah lingkungan karena semua digantikan dengan teknologi. Lalu selain dikarenakan beberapa manfaat yang tadi, ada banyak sekali juga kenapa suatu teknologi informasi itu menjadi sangat diperlukan.
adalah dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis. Lalu adanya meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Lalu kita seiring perkembangan zaman membutuhkan waktu tanggap yang lebih cepat, serta adanya pengaruh globalisasi. Yang pertama kita akan membahas tekanan akibat dari persaingan bisnis, di mana teknologi informasi sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu bisnis, yaitu untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam persaingan bisnis, di mana pada zaman sekarang itu persaingannya menjadi semakin ketat, apalagi semua organisasi atau perusahaan menggunakan dan mengandalkan TI. Jadi dengan adanya sedikit kesalahan saja bisa sangat fatal pada suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi kita harus memanfaatkan TI sebaik-baiknya untuk persaingan bisnis. Lalu dengan adanya kompleksitas tugas dari manajemen juga membuat TI sangat diperlukan, di mana manajemen itu meliputi planning, organizing, actuating, directing, dan controlling, di mana kompleksitas tugas manajemen terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka untuk mengatasinya dibutuhkan suatu penerapan teknologi informasi dalam tugas manajemen. Jadi teknologi informasi dibutuhkan untuk menyelesaikan segala tugas-tugas dan kompleksitas tugas manajemen yang semakin meningkat. Lalu perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, di mana telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Dengan waktu komunikasi yang lebih singkat tersebut, maka waktu tanggap yang akan dibutuhkan akan lebih cepat dan kebutuhan kita akan segera cepat terpenuhi karena proses komunikasi yang lebih cepat. Tanpa adanya teknologi informasi mungkin kita masih mendapatkan keterlambatan dalam mendapatkan informasi. Lalu adanya pengaruh globalisasi membuat TI sangat diperlukan. Sebelumnya globalisasi adalah sebuah proses integrasi dalam lingkup dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pemikiran, produk, pandangan dunia, dan aspek kebudayaan lainnya. Jadi dalam peristiwa globalisasi ini salah satu yang menjadi faktor utama yang mendorong ke saling bergantungan dalam globalisasi adalah penerapan dari teknologi informasi itu sendiri. Jadi salah satu penerapan dari teknologi informasi itu sendiri adalah kemunculan internet yang membuat kita bisa mengakses segala informasi dari luar negara dan muncullah globalisasi. Lalu dalam era globalisasi ini, setiap aspek akan selalu berkembang tanpa batasan apapun, seperti batasan waktu, jarak, tempat, ataupun batasan-batasan lainnya. Perkembangan aspek ini terwujud dikarenakan adanya penerapan dari teknologi informasi. Setelah membahas tentang teknologi informasi, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih sistem informasi itu dan apa sih definisinya. Jadi, sistem menurut Azhar Susanto pada 2013 merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, terdapat peranan sistem informasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang mana menjadikan sistem informasi itu sangat penting dan sangat diperlukan di kehidupan kita. Dan apa saja sih peranan dalam sistem informasi di kehidupan kita sehari-hari? Yaitu adalah yang pertama, sistem akademis berbasis website, di mana sistem ini dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademisi. Lalu terdapat sistem pemerintahan berbasis website atau e-government, yang dapat memberikan layanan pemerintahan melalui internet, sehingga memudahkan kita nih untuk mengetahui segala informasi dari sistem pemerintahan. Lalu terdapat sistem pertukaran data digital, di mana dengan menggunakan komputer kita dapat bertukar data secara cepat. Dan sistem biometrik, yaitu sistem yang dikembangkan untuk keamanan informasi. Setelah mengetahui definisi dari teknologi informasi serta sistem informasi dan apa peranan penting dari teknologi informasi serta sistem informasi di kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita harus mengetahui juga apa sih komponen-komponen penting di dalam sebuah komputer. Jadi untuk memahami materi tentang manajemen teknologi informasi, tentunya kita harus mengetahui juga
komponen-komponen penting dalam sebuah komputer. Jadi apa sih komponen-komponen dalam sebuah komputer? Jadi terbagi dua, yaitu komponen hardware, di mana komponen hardware merupakan perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Jadi perangkat input adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Jadi apa saja sih contoh dari komponen hardware ini atau komponen perangkat keras ini? Yang pertama adalah keyboard komputer, di mana kita sering menotis nih dan sering kelihatan. Di mana keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Lalu yang kedua terdapat mouse, di mana mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien dan memudahkan kita dalam menggunakan sebuah komputer, PC, ataupun laptop. Yang ketiga terdapat mikrofon, di mana mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Lalu terdapat scanner, di mana scanner memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Lalu terdapat unit sistem. Jadi unit sistem adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik. Jadi sirkuit dari unit sistem yaitu terletak pada motherboard dan mainboard. Dan apa sih komponen utama dari motherboard? Adalah prosesor dan memori. Kemudian terdapat perangkat komunikasi. Apa sih perangkat komunikasi itu? Jadi perangkat komunikasi merupakan komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Jadi salah satu contoh adalah modem yang berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Lalu komponen lainnya yang sangat penting dalam sebuah komputer adalah perangkat lunak ataupun software. Jadi komponen ini merupakan komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Dan disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, jadi tidak dapat terlihat seperti perangkat keras. Dan apa saja jenis aplikasi dari perangkat lunak itu sendiri? Yang pertama terdapat perangkat lunak sistem informasi, yang kedua terdapat perangkat lunak driver, yang ketiga terdapat perangkat lunak aplikasi, dan yang keempat terdapat bahasa pemrograman. Jadi materi selanjutnya adalah pengambilan keputusan di level manajemen. Sebelumnya, pengambilan keputusan adalah suatu hasil dari proses mental yang membawa seseorang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif. Jadi kita harus memutuskan segala keputusan dari beberapa alternatif untuk memecahkan masalah yang ada. Tentunya semua proses pengambilan keputusan ini akan menghasilkan satu keputusan final. Lalu kita akan menjelaskan apa saja tipe-tipe dari pengambilan keputusan di level manajemen. Jadi sebelumnya keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama adalah keputusan yang terstruktur. Jadi keputusan ini merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Dan apa contoh dari keputusan terstruktur ini sendiri? Yaitu keputusan yang biasanya dilakukan pada manajemen tingkat bawah, yaitu keputusan yang dibuat perusahaan akan kegiatan rutin yang dilakukannya pada tiap bulan. Yang kedua, tipe kedua dari keputusan merupakan keputusan setengah terstruktur. Jadi keputusan ini merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci dan pengalaman seseorang tersebut. Contoh dari keputusan ini adalah keputusan untuk menganggarkan uang perusahaan secara cermat, di mana tidak semua orang bisa memutuskan masalah tentang keuangan. Lalu yang ketiga, yaitu keputusan tidak terstruktur. Jadi keputusan ini merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas biasanya. Contohnya saja adalah seorang presdir atau presiden direktur di sebuah perusahaan di mana
Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kelangsungan perusahaannya dan kegiatan operasional perusahaannya. Lalu setelah membahas apa saja tipe-tipe keputusan di level manajemen, kita harus mengetahui juga nih apa jenis-jenis dari keputusan di level manajemen. Jadi ada beberapa jenis-jenis keputusannya, yaitu pada umumnya suatu organisasi pasti memiliki hierarki manajemen. Jadi secara klasik hierarki biasanya terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu manajemen puncak. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih manajemen puncak itu. Manajemen puncak yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Lalu yang kedua yaitu manajemen menengah, di mana manajemen ini menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi biasanya dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di sebuah perusahaan atau organisasi yang ada. Yang ketiga yaitu manajemen operasional. Jadi apa manajemen operasional itu? Yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian, yaitu keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Yang kedua yaitu sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan atau decision support system, di mana sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam suatu bisnis ataupun organisasi. Sistem penunjang keputusan ini dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Jadi sistem penunjang juga dapat digunakan untuk kita dalam mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Dan sistem penunjang keputusan ini dapat berupa komputer ataupun tenaga manusia ataupun kombinasi dari keduanya. Jadi materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi tentang data, informasi, dan pengetahuan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa definisi dari 3 hal tersebut. Yang pertama kita harus mengetahui apa definisi dari data. Jadi dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural. Jadi data ini digunakan dalam suatu proses tertentu dan data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Jadi informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Jadi informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi sesuatu bentuk yang memiliki makna. Jadi informasi yang telah diproses lebih lanjut atau dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Jadi sebelum membahas pengetahuan, kita harus mengetahui apa perbedaan dari data dan informasi. Jadi informasi adalah kesimpulan dari suatu data dan data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Dan data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Jadi apa definisi dari pengetahuan itu sendiri? Jadi pengetahuan didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Jadi dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Setelah mempelajari materi-materi yang telah kita sebutkan tadi, tentunya kita dapat menarik kesimpulan dari beberapa materi tersebut, yaitu materi pertama tentang
teknologi informasi, serta sistem informasi. Sebelumnya, definisi dari teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Yang membuat suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan pengaruh globalisasi. Lalu yang kedua yaitu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu materi kedua yaitu tentang komponen hardware dan software. Yang pertama, komponen hardware, yaitu perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output, seperti keyboard, mouse, dan scanner. Lalu terdapat perangkat lunak ataupun software, adalah komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Lalu terdapat materi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di level manajemen. Jadi pengambilan keputusan sebelumnya adalah suatu hasil dari proses mental yang membawa seseorang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Lalu keputusan sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu keputusan terstruktur, setengah terstruktur, dan tidak terstruktur. Lalu ada juga jenis-jenis keputusan di level manajemen, dan pada umumnya suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen operasional. Lalu terdapat juga sistem penunjang keputusan, yang merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis ataupun organisasi. Jadi sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan. Jadi sistem ini merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis ataupun organisasi. Sistem penunjang keputusan ini dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Jadi sistem ini itu berupa komputer, manusia, ataupun kombinasi dari keduanya. Materi yaitu tentang data, informasi, dan pengetahuan. Jadi sebelumnya, data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Dan informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Jadi, data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Sebelumnya, apa definisi dari pengetahuan itu sendiri? Jadi, pengetahuan didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Jadi, pengetahuan adalah informasi yang dimodifikasikan. Saya Suribus Panding Arum dengan NIM 230304218 mengucapkan terima kasih dan sekian atas materi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mencerna materi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.